Kita lanjutkan metode perencanaan pajak yang memotong, yaitu pemberian uang saku. Biasanya kalau misalkan uang saku ada ada sesuatu yang mengakibatkan si perusahaan harus memberikan uang saku, seperti ada perjalanan dinas gitu ya. Kemudian ada pelatihan, atau ada tugas khusus, dan lain sebagainya. Tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Nah, ketika perusahaan harus tidak bisa memilih lagi untuk memberikan uang saku, ada beberapa kemungkinan. Ini yang pertama lump sum, yang kedua reimbursement. Kalau lump sum itu artinya full. Misalkan di sini ada uang saku 3 juta, transportasi 1 juta, makan 1.500.000, hotel 800, totalnya 6.300.000 ini. Kalau lump sum biasanya full 6 juta itu diserahkan. Ya, diserahkan kepada pegawai. Mau itu kurang, mau itu lebih, itu terserah si pegawainya. Meskipun realisasinya itu 5 juta gitu. Meskipun realisasinya hanya 5 juta. Itu kalau lump sum, full 6.300.000. Jadi kalau misalkan ini lump sum ya. Kalau reimbursement itu sesuai sama yang realisasi. Ya. Mana yang akan kita pilih atau si perusahaan pilih? Boleh. Ini ada perbandingannya. Kalau uang saku dua-duanya itu objek PPh. Kalau transportasi itu semuanya dapat dibiayakan kecuali kalau tidak ada bukti normatif. Bukti normatif itu kalau misalkan transportasi berarti tiket gitu ya. Kalau makan berarti bill. Kalau hotel berarti invoice gitu. Itu namanya bukti normatif. Kalau reimbursement pasti semuanya dapat dibiayakan. Kenapa? Karena kalau reimbursement ini harus ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban. Sedangkan ini tidak ada LPJ, tidak perlu ada laporan pertanggungjawaban. Bisa dibiayakan asal ada bukti normatifnya. Begitu. Nah ini kalau dikenakan pajaknya ya. Kalau misalkan reimbursement itu 3 juta itu akan dijadikan DPP untuk menjadi penghasilan tambahan bagi si pegawai. Adapun lump sum dengan syarat ya, sekali lagi dengan syarat yang 900.000, 5 juta dan 2.250.000 itu tidak ada normatifnya. Maka dari 11 juta dia disangka semuanya adalah penghasilannya si pegawai. Gitu. Atau dimasukin oleh perusahaan sebagai biaya, tapi nanti akan dikoreksi. Kalau dikoreksi artinya pajak menjadi nambah karena labanya menjadi meningkat juga. Ya, itu untuk yang kedua, yaitu memberikan uang saku gitu ya, atau BPD. Apakah secara lump sum atau secara reimbursement. Kemudian yang ketiga, ngomongin makan. Nih, kalau makan kan ada tuh perusahaan-perusahaan yang ngasih makan gitu ya. Ada juga yang ngasih makan tuh berupa makanan. Ada juga yang berbentuk uang. Kalau makanan udah pasti dimakan, kalau uang belum tentu jadi makanan. Bisa jadi HP, bisa jadi motor, bisa jadi rumah, gitu. Gimana kalau misalkan perencanaan pajak pihak yang memotong untuk makan? Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Yang tadi saya udah bilang, tunjangan makan itu menambah penghasilan pegawai. Kenapa? Karena bentuknya uang. Kalau bentuknya uang dan masuk ke dalam komponen gaji, buat pegawai itu jadi tambah penghasilan. Begitu. Terus karena penghasilannya nambah, pajaknya pun nambah.
tapi enaknya dapat dibiayakan oleh perusahaan. Kalau disiapkan makan artinya perusahaan setiap hari catering gitu ya. Hari pertama misalkan lobster, hari kedua kepiting, hari ketiga cumi, hari keempat ayam woku, dan lain sebagainya. Itu tidak menambah penghasilan pegawai, tapi menambah berat badan pegawai. Makin gendut gitu ya. Kan kalau misalkan habis udah makan, kalau buat cewek-cewek suka jajan lagi gitu ya. Terus tidak menambah pajak bagi karyawan karena tidak menambah penghasilan, tentu pajaknya pun tidak menambah. Tapi dapat dibiayakan dengan syarat dapat dibiayakan itu ya. Ini syaratnya itu adalah harus diberikan kepada seluruh karyawan ya. Ini seluruh ini wajib nih, wajib banget. Kalau cuma direksi aja yang dikasih, itu dikoreksi. Tapi kalau semuanya dikasih, dari direksi yang paling atas sampai ke cleaning service yang paling bawah, itu dikasih, maka boleh dibiayakan. Meskipun mungkin menunya beda-beda ya. Misalkan direksi dikasihnya lobster gitu ya. Kemudian tingkat bawahnya dikasih ayam geprek. Tingkat bawahnya lagi dikasih tahu. Paling bawahnya lagi cuma dikasih nasi gitu ya. Nah, kalau misalkan itu juga ada potensi dipotong PPh pasal 23. Kalau misalkan catering, kalau misalkan kita minta catering, misalkan kita ke mana, Ampera gitu ya, ada kemungkinan kita dipotong PPh 23 juga. Kecuali kalau di perusahaan ada dapur. Kemudian ada koki yang khusus bikin konsumsi atau makan untuk seluruh karyawan setiap hari. Itu beda lagi. Tidak dipotong PPh. Kenapa? Karena kan pegawai. Kalau dipotong PPh itu kalau di luar. Gitu. Oke, lanjut yang keempat. Yang terakhir yaitu kesehatan. Kesehatan ada dua kemungkinannya. Kita bisa ngasih tunjangan kesehatan, artinya duit ya, artinya nih ngasih uang. Makanya ada premi gitu ya. Premi BPJS kesehatan itu kan penghasilan sebenarnya. Tapi bentuknya dibayarkan premi. Karena menambah penghasilan, menambah juga pajak dan dapat dibiayakan. Itu tunjangan kesehatan. Jadi menambah penghasilan itu karena dia bentuknya misalkan premi bisa bentuknya uang bisa gitu. Sekarang fasilitas kesehatan. Kalau fasilitas kesehatan itu tidak menambah penghasilan pegawai. Maksudnya fasilitas kesehatan itu misalkan ada klinik gitu. Ada rumah sakit di perusahaan. Mungkin. Misalkan kalian di perusahaan multinasional ada rumah sakit khusus untuk pegawai perusahaannya, itu ada. Tapi tidak menambah penghasilan pegawai. Kemudian tidak menambah pajak bagi karyawan karena tidak menambah penghasilan. Tapi tidak dapat dibiayakan. Gitu. Kenapa tidak dapat dibiayakan? Ya karena tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Biasanya untuk mensiasatinya bikin rumah sakit. Gak apa-apa, gak bisa dibiayakan, tapi kan mendapatkan penghasilan dari rumah sakit. Kan yang datang ke rumah sakit bukan pegawainya aja, tapi bisa karyawan perusahaan lain atau warga sekitar atau orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang perusahaan bikin. Tapi ada juga tunjangan kesehatan dengan reimbursement. Artinya misalkan kamu sakit, terus kamu itu datang ke dokter yang kamu percayai atau dokter yang udah menangani kamu udah lama, udah profesor, dan kamu nggak bisa sembuh selain ke dokter itu. Kamu datanglah ke dokter itu, kemudian kamu dikasih obat, kemudian dikasih resep, ya obat itu resep ya sorry, kemudian dikasih tindakan, nanti ada bukti pembayarannya. Nah, si bukti itu kita harus berikan kepada perusahaan. Nanti perusahaan itu akan membayarkan sejumlah yang kita bayarkan ke
dokter tersebut. Misalkan kita ke dokter 1 juta, ada invoice-nya, ada kwitansinya, kasihin ke perusahaan, dibayar. Tapi syaratnya harus atas nama QQ perusahaan dan diatur dalam kontrak kerja sebagai dasar. Kalau misalkan nih saya mau reimbursement, apa dasarnya minta reimbursement nih di kontrak? Kalau misalkan saya sakit, saya bisa berobat ke manapun yang saya pengen, saya bayar ke dokternya atau ke fasilitas kesehatannya, kemudian uangnya diganti sama perusahaan. Begitu. Kemudian ada, nah ini kalau misalkan non-taxable, artinya tidak dapat dipajaki dan tidak dapat dibiayakan. Gitu. Karena kan ini bukan penghasilan, jadi ini mirip sama fasilitas kesehatan, tapi karena nggak punya uang buat bikin fasilitas kesehatan perusahaannya, ya udah reimburse aja deh. Begitu. Tapi sebagian besar sih perusahaan masukinnya ke tunjangan kesehatan ya, berbentuk premi. Kalau misalkan dipajaki dan bisa dibiayakan, ya, maka harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan gitu, ya. Itu sih yang biasanya. Tapi di kesehatan kita nggak bisa main banyak karena mainnya terlalu kecil ya, terlalu kecil dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Nah, kita pertemuan keempat ini selesai. Nanti kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Nanti saya bertanya, Anda menjawab, atau kalian bertanya, saya menjawab, gitu ya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Classroom, bisa di grup, bisa juga di kolom komentar di YouTube. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.